Hai semuanya, selamat datang di channelku. Jadi ini adalah video kedua yang sudah saya buat. Gak terasa sudah lewat 2 minggu lebih untuk tahun 2025 ini. Semoga teman-teman kedepannya punya harapan baru, punya visi baru, dan punya kesempatan baru di tahun 2025 ini. Tapi tahu nggak, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan bahkan setiap tahun itu sebenarnya sama aja. Maksud saya di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman sekalian ingin berubah menjadi lebih baik, itu nggak perlu harus nunggu tahun berganti dulu baru teman-teman punya harapan baru, punya semangat baru, punya kesempatan baru. Karena kesempatan itu ada di setiap momen, bahkan di detik ini, bahkan di saat teman-teman nonton video ini sekarang. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama, seperti katanya Kak Game, Singkat saja. jadi di video kali ini saya ingin membahas alasan kenapa Jepang itu bebas dari sampah, sedangkan Indonesia itu belum. Teman-teman sekalian, sampah itu kelihatannya sepele, tapi dampaknya itu akan sangat besar kalau disepelekan. Video ini didasari dari yang saya sebelumnya di Indonesia. Ketika saya ingin membuang sampah, saya tidak perlu repot lagi memilahnya. Sedangkan ketika saya di sini, ketika saya ingin membuang sampah, saya harus memilahnya dan menaruh sampah itu sesuai dengan jenis sampah tersebut. Teman-teman sekalian, sampah itu mungkin kelihatannya sepele, tapi dampaknya akan sangat besar kalau misalkan teman-teman sekalian sepelekan. Di beberapa negara, termasuk Jepang, sampah menjadi perhatian serius. Kenapa? Karena kebiasaan kita terhadap sampah itu menentukan kebersihan, kesehatan, bahkan kenyamanan hidup kita sehari-hari. Jadi teman-teman sekalian, di video kali ini saya ingin menceritakan kepada teman-teman bagaimana Jepang memberi perhatian serius terhadap sampah. Di Jepang, membuang sampah itu nggak bisa sembarangan. Ada sistem yang jelas sekali. Sampah di sini dipilah menjadi sampah yang bisa dibakar, sampah yang tidak bisa dibakar, sampah plastik, sampah botol, dan sebagainya. Bahkan ya teman-teman, ada hari khusus untuk membuang sampah berdasarkan jenis tertentu. Misalnya plastik, dibuang pada hari Rabu, dan botol itu bisa jadi dibuang di hari Jumat, sesuai kalender dari masing-masing tempat di Jepang itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman sekalian, di Jepang itu ada beberapa daerah yang punya kantong plastik warna yang berbeda-beda. Jadi kalau di tempatku itu ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ada yang warna putih, dan ada yang warna hijau. Nah, sedangkan di tempat lain itu salah satunya ada kantong plastiknya yang berwarna pink. Nah, kalau misalkan teman-teman salah buang, sampah tersebut nggak akan sama sekali diangkut. Kalau misalkan bukan sampah yang diangkut pada saat hari itu juga. Nah, dari kebiasaan ini teman-teman, orang Jepang tuh jadi disiplin. Karena mereka sadar kalau semua teratur, maka lingkungan jadi bersih dan tentunya nyaman. Awalnya saya juga kaget teman-teman. Yang sebelumnya saya di Indonesia, saya nggak perlu harus memilah sampahnya. Ketika saya di sini, ketika saya ingin membuang sampah, sebelumnya saya harus memilah sampahnya dulu dan membuang sampahnya ke jenis sampah yang sudah ditentukan berdasarkan sampahnya. Nah, tapi teman-teman, setelah saya beberapa minggu tinggal di sini, ternyata saya sadar, ternyata kegiatan ini gampang sekali. Nah, kalau kita lihat di Indonesia teman-teman, kebiasaan membuang sampah itu masih menjadi tantangan. Kadang tempat sampahnya sudah ada, tapi masih ada aja yang buang sampah sembarangan. Nah, sebagian orang pasti berpikir, yang sampah kecil kok, apa yang dipermasalahkan kan? Nah, tapi disinilah sumber masalahnya. Kalau satu orang berpikir seperti itu, bayangin aja teman-teman, ada jutaan manusia di Indonesia. Dan bayangkan kalau misalkan jutaan orang ini berpikir hal yang sama seperti satu orang yang berpikir bahwa itu hanya sekedar sampah kecil. Bayangkan dampak besar yang akan terjadi. Mungkin sampah yang kecil tadi sudah menjadi tumpukan besar sampai menjadi gunung. Jadi teman-teman sekalian, membuang sampah sembarangan itu bukan satu hal yang sepele. Sampah yang nggak dikelola dengan baik, kalau misalkan kita tarik contoh kasusnya, ketika teman-teman buang sampah ke saluran air, itu dapat menyumbat saluran airnya, dapat menyebabkan banjir, dan bahkan bisa merusak lingkungan. Nah, saya mau cerita sedikit teman-teman tentang konten video yang saya dapat di Instagram. Di mana Instagramnya itu namanya Kanan Kiri Wow. Jadi Instagram ini dimiliki oleh Bapak Wawan Suprianto. Jadi beliau ini punya anak perempuan. Jadi pada saat itu mereka sedang pulang kampung ke Indonesia. Jadi mereka yang tinggal di Jepang sekarang.
Nah, pada saat itu mereka lagi jalan-jalan keluar. Dan yang bikin saya kaget adalah ketika anaknya itu menyuruh bapaknya untuk mungut sampahnya, kemudian bawa pulang ke rumahnya. Kenapa? Gomi ipai. Oh, mau dibawa pulang lagi? Eh? Kenapa? Namo ippai sugiru. Ippai Sugiru. Hmm? Siapa? Papa ga. Mata Kairu mata. Papa ga. Biarin tuh dibawain sama petugasnya, Seng. Dibawain sama petugasnya. Foto. Nah, ditambah lagi ada satu konten dari Kendari Info. Di situ isi kontennya mengenai tentang tempat olahraga, yang mana tempat itu penuh dengan akan sampah di mana-mana. Bayangin tempat untuk olahraga tapi sekelilingnya sampah di mana-mana, itu kayak gimana ya? Teman-teman bisa nilai sendiri. Kemudian, dengan adanya kemunculan salah satu konten kreator di TikTok, yaitu Pandawara Group. Para warga mencari Pandawara karena sungainya sudah dibersihkan kotor lagi. Ini menarik nih. Kenapa malah nyariin Pandawara? Soalnya kan kebersihan tanggung jawab kita bersama. Apakah kita semua anggota Pandawara? Bukan nih. Sama liputan 6 Metropolitan. Ternyata ini kejadiannya di Sungai Citarum, Jawa Barat. Pandawara udah sempat bersihin sungai ini, tapi baru 3 hari dibersihkan Pandawara, Sungai Citarum kembali dipenuhi sampah. Padahal ini udah capek-capek dibersihin cuy. Pemda ikutan turun, Dimana dengan adanya konten kreator Pandawara Group ini menjelaskan bahwa kesadaran akan kebersihan sampah orang-orang kita itu masih sangat rendah sekali. Jadi teman-teman sekalian, dengan adanya itu menjadi koreksi bagi kita semua bahwa edukasi mengenai betapa pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan itu masih perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya kita mau jadi generasi emas di tahun 2045, tapi kalau kita masih punya orang-orang yang mindsetnya masih buang sampah sembarangan, ya teman-teman bisa nilai bagaimana itu. Nah, dari Jepang ini teman-teman, saya diajarkan bahwa perubahan besar itu dimulai dari hal yang kecil. Kalau kita disiplin memilah sampah dan membuang sampahnya ke tempat yang benar, dan mulai mengedukasi orang lain, lambat laun lingkungan kita juga akan lebih bersih. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau Jepang juga bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, ada kata-kata bagus yang saya dapat dari internet. Warisan paling istimewa untuk generasi berikutnya adalah lingkungan yang lestari dan terjaga. Jadi teman-teman, membuang sampah itu bukan cuma soal bikin kotor, tapi juga merusak lingkungan, mencemari air, dan juga bahkan mengancam kesehatan kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang teman-teman, kita ubah kebiasaan kita. Mulai dari yang terkecil, dari mulai memilah sampah dan membuang sampahnya ke tempat yang benar. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu saja videonya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Like kalau misalkan kalian suka video ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena dukungan teman-teman sangat berarti buat channel ini. Semoga di tahun 2025 ini, visi dan misi teman-teman sekalian dapat tercapai. Sekian dari video ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye.